Jamaah Isya Tarawih yang sangat saya hormati rahimakumullah. Mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan pada kita sekalian, sehingga malam ini kita masih dapat mengikuti ibadah Isya dan Tarawih. Insya Allah apa yang kita lakukan mendapat bagian dari ridha Allah pada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah mengingatkan tentang Ramadan ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Rasulullah ngendika ngaten, barang siapa yang bertemu bulan Ramadan dengan hati yang sukacita, maka jasadnya akan dihindarkan dari api neraka. Jadi hadis ini jelas bahwa Rasulullah itu ingin Ramadan itu ceria. Dengan kata lain, kalau kita bertemu Ramadan, kok hati kita tidak sukacita, berarti ada masalah dalam konteks ini. Kita tahu ketika Rasul mengatakan dengan lembutnya, barang siapa yang bertemu bulan Ramadan dengan sukacita, maka dia akan terhindar dari api neraka. Jadi sama saja Rasul akan mengatakan, Ramadan itu harus membahagiakan. Rasul kan tidak pernah salah. Rasul itu orang yang selalu benar fid dunya wal akhirah. Rasul orang yang paling pandai bumi langit. Jadi kalau beliau ngendika bahwa Ramadan itu harus ceria, harus sukacita, ya harus sukacita. Ketika ada Ramadan kok tidak sukacita, yang bermasalah adalah satu, mungkin ustadznya, ya kayak saya, menyampaikan Ramadan dari perspektif yang tidak tepat. Yang kedua, mungkin jamaahnya. Dalam bahasa Jogja itu selencung gitu ya. Jadi mungkin ceria tapi menjadi tidak ceria. Dan faktanya memang demikian. Sebenarnya Ramadan itu sederhana dalam konteks duniawi. 183 kita tahu adalah kewajiban, itu total. Tidak ada eksepsional. Kutiba alaikumusiyam. Wajib untuk berpuasa bagi orang yang beriman, titik, tidak ada koma. Tapi indahnya 184, itulah yang namanya privilege, itulah yang namanya eksepsional. Karena Allah lalu mengatakan beberapa keringanan atau perkewajiban adalah orang tua, orang yang sakit, orang yang sedang perjalanan, orang yang bekerja keras, dan seterusnya. Jadi dalam konsep kemanusiaan tidak ada masalah. Apalagi ketika kita melihat betapa telitinya Rasulullah. Misalnya Rasulullah mensunahkan mengakhirkan sahur. Ketika mengakhirkan sahur, maka secara syar'i Rasul memakai surat Ad-Dariyat 18, Ali Imran 17. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang yang istighfar di waktu ashar. Ashar itu waktu sahar 15-20 menit sebelum subuh. Semua aktivitas di waktu sahar namanya sahur. Makanya makan di waktu sahar namanya makan sahur. Sehingga makan sahur itu diakhirkan 15-20 menit sebelum subuh. Itulah saat yang paling tepat untuk bersahur. Kalau Ali Imran 17 sama, tapi lebih luas, membandingkan antara orang bertakwa, orang istighfar, orang berdoa dengan orang-orang yang kafir. Dalam konsep kesehatan kita tahu bahwa ATP itu 12 jam itu cukup. Karena ada mitokondria di sana, kemudian ada ATP, ATP menghasilkan glikogen, bikin ATP, glikogen dari glukose. Glukose, lalu Rasul mengatakan menyegerakan berbuka, kan gitu. Ketika berbuka kenapa? Karena ada hak badan yang harus dituntaskan. Karena kita kehabisan glukose, maka Rasul mengatakan minumlah makan yang manis. Konsep ini kan keren. Tapi dari sisi fikihnya, kenapa kita itu menyegerakan berbuka? Maka Rasul mengatakan dari Imam Ahmad bahwa orang Yahudi dan Nasoro itu sukanya mengakhirkan saat berbuka. Maka umat Islam harus menyegerakan berbuka supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kan keren banget itu. Kemudian tidak ada keburukan, kata Rasul, orang-orang yang menyegerakan berbuka. Inilah konsep-konsep duniawi terkait dengan puasa. Dalam konsep akhirat, maka perintahnya tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Makanya orang puasa itu harus lapar. Orang puasa itu harus
haus. Dadi nek wong poso kok sedina seger, itu dipertanyakan outcome-nya. Karena kalau Allah tidak ingin kita lapar dahaga, maka Allah tidak akan menyuruh supaya bertakwa adalah puasa. Mesti perintahnya lain. Kalau perintahnya tidak makan, tidak minum, otomatis kita harus lapar dahaga. Makanya ada satu baliho di negeri ini yang saya lawan sampai kiamat. Tapi tahun ini nggak ada. Balihonya besar banget. Puasa segar sepanjang hari. Mesti ora poso, saya bilang gitu. Karena apa? Outputnya kan nggak kena. Kenapa kita harus berpuasa supaya lapar dan dahaga? Kan keren kan bapak ibu-ibu ini? Keren banget loh ya. Ngeliye kaya ngapa ora mangan. Nak urung jam 6. Ngeliye kaya ngapa ora mangan. Coba, mungkin Qur'annya tidak hafal, mungkin hadisnya hafal, tapi ketaatannya bisa diandalkan. Ngeliye trimo glundung. Makanya profesi penjenengan kan berubah. Kalau guru TNI mulai Senin dulu itu profesi ini ganti adol semongko, glundung, adol gori, glundung. Tiba-tiba ada ustadz yang mengatakan, puasa kok glundung itu nggak dapat apa-apa. Ini loh yang membuat puasa itu menjadi menyulitkan. Hadisnya memang begitu. Ada orang yang hanya mendapatkan lapar dahaga, tapi dari perspektif seorang ketaatan, ini keren. Loh iya toh hadisnya wirapal, tapi meliye kaya ngopo trimo glundung. Minum we kudune kena ora gelem kok. Keren banget toh. Menjelang jam 6 itu kurang 2 menit wi ora gelem batalke kok. Dimatke tenan. Itu saking taate pada Allah SWT. Coba kita tahu toh dari jam 12 sampai jam 3 lapar kok turu itu sengsara loh ya. Karena saya pernah melakukan itu ya, meskipun saya dosen UGM ya glundung gitu. Kenapa? Itu ngelih tenan. Pusing itu jam 3 tangi arep apa buka ibuke kowe arep buka to Le lah pun buka to iki adzan asar Le yo dhek santai kok mirip saking cumlenge kan itu masih 3 jam loh sengsara. Makanya Quraish siap mengatakan sacrifice ourselves. Orang kok mengorbankan dirinya untuk Allah itu kan keren. Coba bayangkan mengorbankan dirinya untuk Allah, yang Allah itu selalu omnipresent dalam hidupnya. Saking mumete loh Bapak Ibu, saking cumlenge, saking taate sampai mata ini blabur kok. Bedake kurma coro ya ra iso ya. Padha meling-meling kan itu kan. Meling-meling ya toh padha coklate kan gitu. Lho iki kurma kok melayu kan gitu. Tapi inilah kerennya. Itu satu, artinya kita diuluk Allah dikatakan disuruh lapar dahaga. Satu, supaya kita itu tahu bahwa we are nothing. Kita itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ketika kita lapar dahaga, ngomong aja ora iso. Ketika lapar dahaga, Pak Boro-Boro marah kan mesti butuh energi tuh. Gitu tuh. Ge arep ngene wis turu ya kan, malaming turu. Yang kedua, kita disadarkan ada satu masa seperti kita. Surat Al-Jasiyah. Jasiyah yang saya baca tadi surat ke-45, surat Al-Haqqah, surat ke-69. Di dalam surat Al-Jasiyah kita dikatakan di padang mahsyar itu wataro kula ummatin jasiyah. Kula ummatin tut'a ilang kitabiha. Allah mengatakan semua orang itu berlutut jasiyah. Kenapa berlutut? Mereka menunggu kitab yang dibawa. Jadi puasa itu consciousness, menyadarkan bahwa sometimes atau certainly we will go to that moment, yaitu di padang mahsyar. Coba sekarang kita mensyawuji Bapak Ibu, ada yang yakin besok pagi kita masih dihidupkan Allah SWT? Emang kita tahu seminggu lagi kita masih hidup? Emang kita tahu 1 tahun lagi kita masih hidup? Tidak bisa. We are nothing kalau urusan nyawa itu. Surat Al-Munafikun 11, surat Az-Zumar 42, surat Al-Anbiya ayat 35. Gusti Allah sampai mengatakan dengan tegas, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap bernyawa pasti mengalami mati. Itu kalimatnya persis plek dengan Ali Imran 185. Setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Aku uji kalian wa nablukum bisari wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan supaya kamu kembali kepada Allah. Lalu kapan kita itu akan kembali? Walan yakhilahi nafsan idza ja'jaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Al-Munafikun 11. Jadi bangun pagi tadi itu keren. Bangun pagi itu miracle.
Bangun pagi itu menunjukkan bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Misalnya tadi pagi kita dibablas, saya ganduli sopo coba. Kita bablas tidur, saya ganduli siapa. Jadi setiap kali kita bangun tidur ada sebuah kesadaran bahwa kita habis mati sementara. Maka doanya kan keren. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Gusti Allah matur nuwun, dia telah engkau hidupkan saya sesudah mati sementara. Kalimatnya kan begitu. Kenapa mati? Karena malamnya di Az-Zumar 42. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menghubungkan tidur dengan kematian adalah Az-Zumar 42. Ya, fil manamiha, dalam tidurmu anfusa, nyawa itu dipegang. Aku lepaskan nyawa itu kalau belum sampai saatnya. Tapi aku tahan nyawa itu kalau sudah sampai saatnya. Jadi kita bisa hidup ini bukan karena kita pinter. Kita hidup itu bukan karena kita dibutuhkan Jogja. Kita hidup karena dibutuhkan oleh suhada, bukan rasa kementus. Biasa wae tangi turu itu bukan karena apa-apa. Mau sing pinter yo mati yo, sing bodoh yo mati, sing pejabat yo mati, sing orang biasa yo mati, sing kuru mati, sing lemu ya masih muni cepet mau. Semuanya akan mati. Lalu apa yang membuat kita masih hidup? Hanya satu alasannya, walan yukhilaqi nafsan idza ja'a ajaluha wallahu kabiru bima ta'malun. Tidak aku akhirkan kalau batas umur itu sudah ada. Makanya kita itu akan sekarang masih hidup berarti kita diberi waktu. Waktu untuk apa? Untuk hidup. Karena suatu saat akan mati kan. Surat Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu aksarahum kullasyai'in ahsainahu fi imami. Sesungguhnya aku yang menghidupkan orang mati dan aku yang mencatat amal perbuatan di Laul Mahfuz. Second life itu ada. Nah kita puasa latihan, ada satu masa kita seperti second life itu, we are nothing, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kita begitu lemah di hadapan Allah. Konsistensi ini kan karena lapar dan dahaga. Kemudian yang kedua, amal kita disimpan di Laul Mahfuz, ada pertanggungjawaban. Kalau anak-anak muda sekarang saya membayangkan Imam Mubin itu Google Drive. Ya kan file itu kan ada di cloud gitu kan. Kita nggak tahu ada di mana, tapi itu tentu ada. Passwordnya kita pegang. Kalau itu demikian disimpan di mana kita tidak tahu. Tapi pasti itu akan ada dan yakinlah itu pasti akan ada. Sehingga Allah SWT begitu kuat untuk melatih kita supaya kita hidup tapi seperti orang mati. Yaitu apa? Nanti suatu saat kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di surat Jasiyah. Saya tutup kajian ini ketika di surat Al-Haqqah, maka apa yang kita lakukan, kita simpan, kita lakukan akan diberikan dalam bentuk kitab. Ya. Allah mengatakan di surat Al-Haqqah, orang yang pahalanya banyak pakai tangan kanan, biyanihi, lalu wajahnya berseri-seri, wujuhi yauma idzin naimah. Kemudian yang kedua tangan kanan. Akhirnya di Al-Haqqah dikatakan ada yang bisimalihi dengan tangan kiri. Lalu dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiha. Ini adalah ayat penyesalan kan mesti pakai ya laitani, ya laitana. Pakai tangan kiri, langsung pucat pasi. Lalu dia bertanya pada Allah, bagaimana cara menghitungnya? Kenapa saya pakai tangan kiri? Dia buka satu halaman tentang harta. Lalu dia terkejut karena tidak ada catatan di situ. Harta yang tercatat di padang mahsyar sedikit sekali. Tabungannya ditinggal di dunia, rumahnya ditinggal di dunia, mobilnya ditinggal di dunia, depositonya ditinggal di semua. Kemudian dia tidak ada catatan di padang mahsyar. Lalu dia masukkan dia ke dalam neraka. Saat itulah dia merasakan penyesalan. Lalu dia mengatakan, Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan saya dari sini. Lalu Allah nanya, kenapa kamu pengen keluar? Na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Saya akan berbuat baik yang dulu belum pernah saya lakukan. Dia ingat tabungannya di dunia, dia ingat hartanya di dunia. Dia mau ambil itu hartanya. Lalu Allah mengatakan, awalam nu'amirkum matadzakkaru fi. Apa dulu tidak ada yang memberitahukan bahwa peristiwa ini akan terjadi? Awalam nu'amirkum man tadzakkaru faja'akumun nadhir. Apa tidak ada orang yang memperingatkan bahwa peristiwa ini akan terjadi? Kenapa baru sekarang kamu pengen pulang ke dunia mengambil hartamu? Lalu Allah menutup ayat ini dengan sangat kerasnya.
Faduku fi malidoli minaminasir. Orang dolim seperti kamu itu la minasir, tidak ada bantuan apapun. Kenapa menjerit-jerit? Karena dia diminumi dengan nanah. Naudzubillah, nanah Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita itu lapar dan dahaga itu belum apa-apanya dengan nanah yang diberikan kita di hari akhir nanti. Belum ada apa-apanya. Very easy untuk tanus Ramadan itu. Yang kedua, dia memakai sandal neraka sebagai siksa paling ringan. Sandal neraka itu mendidihkan telapak kaki sampai ubun-ubun, otaknya itu mendidih, naudzubillah. Kemudian giginya menjadi arang, kata Allah. Setelah itu terlalu balik, itu ada di Ali Imran, balik terus. Lalu dia mengatakan, Rabbana ahrijna, Gusti Allah keluarkan saya dari sini. Saya mau ambil tabungan saya mau ambil harta saya. Dia tidak terima, dia buka halaman berikutnya, halaman Sultaniyah. Sultaniyah itu adalah kekuasaan. Ternyata tidak ada yang tercatat di padang mahsyar. Ketika dia berkuasa, ketika dia punya duit, ketika punya power, tidak digunakan untuk membantu masjid. Duit kekuasaan malah mungsuhi wong masjid. Duit kekuasaan mungsuhi orang yang sholat. Punya kekuasaan tidak mencari anak yatim. Semuanya digunakan hanya untuk kepentingan dunia. Lalu dia mengatakan, Rabbana ahrijna, Allah keluarkan saya dari sini. Jawabannya sama, na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Saya mau gunakan power saya, mau saya gunakan kekuatan saya untuk membantu masjid, membantu anak yatim. Kemudian Allah mengatakan, la min nasir, sudah telat. Maka dari itu saya tutup kajian ini, karena saya mulai dredeg ini ya, saya mulai bergetar ini, takut betul. Kenapa? Karena kita pengen pulang. Apanya yang pakai pulang? Allah mengatakan, yauma idzin yasturuna yu'astata liyula rahmalahum. Kemudian apa? Bumi dan langit sudah dibalik, sehingga gelap gulita karena matahari diguncangkan 500 tahun. Bapak tidak ingat anaknya, anak tidak ingat bapaknya. Dia bangun tanpa baju, tanpa alas kaki. Mau apa yang kita banggakan? Gelap gulita, hanya ada warna merah seperti sekam yang terbakar, kata Rasulullah. Itu spot-spot di antara kegelapan. Kita mau apa lagi? Hanya satu harapan kita, kitab kita, amal kita. Makanya apa yang kita lakukan ini, Rasul mengatakan, ceria aja ketemu Ramadan. Apanya yang buat kamu sedih? Apanya yang membebani dengan Ramadan? Karena nanti di sana kamu akan merasakan kebahagiaan yang berlipat ganda. Minum cuma buko iso minum daripada nanah. Lalu kita akan terhindar dari api. Makanya saya tutup dengan mari kita menjeritnya sekarang. Mumpung masih punya waktu untuk menjerit. Jangan menjerit di padang mahsyar, percuma saja. Mari kita konversikan harta kita. Yang punya power, punya kekuatan, punya tenaga, bawa ke padang mahsyar, dikonversikan. Sebelum ada masa memang kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Semoga Ramadan ini diridhai Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, semoga menjadi orang-orang yang selalu ketemu nanti di surga. Amin ya robbal alamin. Hari ini sudah difoto ya, screenshotnya sudah sampai ke malaikat. Tenang aja ya, klaster syuhada untuk malam ini sudah siap. Jadi sing saiki ngantuk WA-an tetap iso mlebu. Jangan ojo khawatir ya, santai wae, sesuk ngarep dhewe, ndak usah teriak-teriak, teriaknya sekarang ya Allah, kita konversikan harta kita. Amin ya robbal alamin. Demikian saya Agung dari Gajah Mada. Kebetulan saya sekjen Masjid Kampus Gajah Mada, dan monggo kalau ada waktu habis tarawih Gajah Mada pembicaranya keren, Adi Hidayat, Mata Najwa gitu kan. Kemudian Imam Besar Masjid Juwada, Masjid Istiqlal, kemudian beberapa menteri datang. Silahkan dikunjungi. Demikian, banyak salah mohon maaf. Semoga Allah mengampuni kita dan memberikan kita jalan terbaik. Monggo kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak salah mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.